Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dalam pertemuan pertama kita pada mata kuliah pemasaran jasa di minggu pertama ini. Nah, di sini saya coba menerangkan apa capaian pembelajaran yang akan kita raih, ya. Setelah mempelajari materi ini, ya, saya berharap rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan ya secara rinci mengenai pengertian pemasaran jasa, termasuk konsep dasar dan karakteristik utamanya. Kemudian punya kemampuan untuk menguraikan perkembangan sektor jasa, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan dampaknya terhadap perekonomian. Nah, untuk pengertian pemasaran jasa, nah, di sini saya jelaskan bahwa pemasaran jasa itu merujuk pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran yang berfokus pada penawaran layanan, bukan produk fisik. Ini berarti melibatkan pengembangan strategi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual layanan kepada konsumen, ya, atau mungkin pelanggan potensial perusahaan. Konsep dasar pemasaran jasa meliputi intangibilitas. Ya, salah satu karakteristik utama dari layanan atau jasa adalah bahwa mereka tidak memiliki fisik yang dapat kita lihat, diraba, atau dirasakan sebelum pembelian. Oleh karena itu, pemasaran jasa harus menggunakan bukti dan sinyal kualitas untuk membantu pelanggan memahami nilai layanan yang ditawarkan. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Layanan seringkali diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, yang berarti bahwa proses produksi dan pengalaman konsumsi terjadi pada waktu yang sama. Hal ini mempengaruhi cara pemasaran jasa dirancang dan diimplementasikan. Karakteristik yang ketiga adalah heterogenitas. Apa maksudnya? Nah, layanan cenderung bervariasi dalam kualitas dan ciri-ciri mereka. Karena banyaknya interaksi manusia yang terlibat dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, pemasaran jasa harus memperhatikan konsistensi ya dalam pengalaman-pengalaman pelanggan dan manajemen kualitas. Yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu traceability. Maksudnya apa? Layanan tidak dapat disimpan ya untuk digunakan di masa depan seperti produk fisik. Nah, oleh karena itu, strategi pemasaran jasa harus memperhitungkan kapasitas dan permintaan serta upaya-upaya untuk mengurangi pemborosan kapasitas tersebut. Nah, sementara perkembangan sektor jasa atau sektor layanan, nah, perkembangan sektor jasa mengacu pada pertumbuhan dan evaluasi berbagai industri layanan dalam perekonomian. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan sektor jasa meliputi yang pertama itulah teknologi, ya. Kemajuan teknologi, ya khususnya internet atau teknologi digital telah mengubah cara layanan disampaikan atau diakses oleh konsumen. Inovasi teknologi telah memungkinkan munculnya layanan baru dan berubahnya atau terjadi transformasi dalam cara uh, dari cara yang tradisional yang disampaikan. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan itu adalah globalisasi. Globalisasi telah membuka pasar baru bagi penyedia layanan serta memungkinkan kolaborasi lintas batas atau terjadinya penetrasi pasar global. Ini telah meningkatkan persaingan dalam sektor jasa sehingga mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Karakteristik yang ketiga atau faktor maksud saya
yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa adalah terjadinya perubahan demografi. Perubahan struktur demografi seperti populasi dan urbanisasi telah menciptakan permintaan baru untuk berbagai jenis layanan. Nah, di sini perusahaan harus menyesuaikan penawaran mereka dengan preferensi ya dari pelanggan yang berubah. Nah, yang keempat adalah perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan telah meningkatkan permintaan akan layanan konsumen seperti misalnya dalam hal pariwisata, kesehatan, ataupun entertainment. Di sisi lain, sektor jasa bisnis juga berkembang dengan adanya permintaan untuk konsultasi, keuangan, dan teknologi informasi. Selanjutnya sumber utama bahan ajar ini ya modul kita ini ya dan bahan lainnya yang relevan dengan materi minggu ini, silakan rekan-rekan mahasiswa lihat panduannya pembacaan pada RAT. Nah, di samping itu saya menganjurkan untuk mahasiswa agar aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan kalian dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutor kalian. Ya, juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal ya yang tersedia pada menu kuis. Demikian, selamat mengikuti, selamat belajar, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.